Halo, selamat pagi semuanya. Wah, cuaca minggu pagi ini cerah banget ya. Pas banget buat kita duduk santai. Tapi, pernah nggak sih di saat fisik kita lagi diem, rileks, minum teh atau ngopi gitu, pikiran kita malah lari kemana-mana. Nggak bisa diem. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi sering kita alami. Kenapa sih kita tuh kadang sibuk mengejar banyak banget hal, padahal ujung-ujungnya itu cuma pelarian supaya kita nggak ngerasa kosong. Coba deh tanya ke diri sendiri pagi ini. Fisik sih lagi istirahat, rebahan. Tapi, apa pikiran kamu lagi sibuk ngurusin hari esok? Lumayan ironis ya. Di hari Minggu yang harusnya jadi waktu buat kita napas lega, banyak dari kita malah dihantui rasa bersalah. Ngerasa kayak, aduh kok aku rebahan doang ya? Pikiran tuh terus muter, mikirin kerjaan yang belum kelar, atau malah cemas gara-gara ngerasa tertinggal dari orang lain di luar sana. Nah, fenomena ini tuh ada namanya. Dalam dunia psikologi, jebakan kesibukan ini sering disebut sebagai the doing trap. Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana kita jadiin produktivitas atau pencapaian itu bukan lagi sebagai tujuan hidup yang beneran tulus, tapi justru sebagai tameng. Tameng buat apa? Buat menghindari koneksi dengan diri kita sendiri. Kesibukan itu ibaratnya jadi pelarian emosional yang kelihatannya keren di mata orang, padahal ya mungkin di dalamnya kita lagi mati-matian nutupin rasa hampa yang ada di dada kita. Terus bedanya ambisi yang sehat sama perjuangan yang justru beracun tuh apa dong? Gini, ada yang namanya autonomous motivation. Ini tuh kalau kita ngelakuin sesuatu karena emang sejalan sama prinsip dan nilai-nilai pribadi kita. Ini sehat banget buat mental. Tapi hati-hati sama yang namanya introjected motivation. Ini terjadi pas kita kerja keras mati-matian, cuma karena takut dibilang gagal atau takut merasa nggak berharga. Motivasi tipe kedua ini bahaya banget, karena bikin dada rasanya sesak, dan kita jadi terus-terusan ditekan sama ekspektasi yang sebenarnya kita bikin sendiri. Dan ngomong-ngomong soal tekanan, ada satu fakta yang lumayan bikin kaget. Kamu pernah dengar istilah freeze-based productivity? Menurut penelitian soal trauma, produktivitas yang toksik dan berlebihan ini tuh seringkali murni respons tubuh buat bertahan hidup loh. Jadi pas sistem saraf kita udah terlalu kewalahan buat ngerasain emosi yang menyakitkan, kayak sedih, stres, atau marah, tubuh kita otomatis milih buat terus bergerak. Kelihatannya sih kita super produktif dan aktif banget, tapi secara fisik dan emosi kita tuh lagi beku. Kita nolak buat diam, soalnya kita tahu kalau kita diam sebentar aja, rasa sakit itu bakal langsung muncul ke permukaan. Coba kita lihat efek nyatanya ke otak kita. Ada satu angka yang benar-benar harus kita perhatiin, 52 jam. Berdasarkan studi MRI, kerja lebih dari 52 jam dalam seminggu itu bisa ngubah struktur di 17 wilayah otak kita secara semi-permanen. Bayangin aja. Dan yang ngerinya, area otak yang kena dampak ini adalah bagian yang ngurusin memori sama regulasi emosi. Jadi, stres kronis gara-gara gila kerja itu secara harfiah ngerusak kemampuan otak kita buat berempati dan ngatur emosi dengan benar. Nah, akibat dari sistem saraf yang terus-terusan korslet tadi, kita gampang banget terjebak dalam apa yang disebut false sense of purpose atau rasa kebermaknaan yang palsu. Kita mulai keliru nganggap jadwal yang padat itu sama dengan hidup yang bermakna. Kita nuker koneksi dan obrolan mendalam bareng orang-orang terdekat dengan metrik dan hal-hal yang bisa diceklis setiap hari. Iya sih, secara finansial atau jabatan mungkin kita kelihatan sukses, tapi di saat yang sama kita malah nyiptain ruang hampa di dalam diri kita. Gak heran kalau dari luar kelihatan wah, tapi di dalam ngerasa kosong banget. Terus, gimana realitanya di Indonesia? Ini dia yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Ada studi yang nemuin fakta kalau 66,67% masyarakat kita itu memandang positif yang namanya hustle culture atau budaya gila kerja ini. Kita tuh kayak udah kebiasaan banget ngagung-ngagungin kerja keras yang sampai lupa waktu dan nganggap itu sebagai bukti dedikasi. Sayangnya, karena hal ini udah dianggap lumrah banget, kita jadi tutup mata sama stres psikologis dan rasa kelelahan mental yang diam-diam lagi dialami sama banyak orang di sekitar kita. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih tekanan buat terus lari secepat ini kerasa kenceng banget di sini? Paling nggak ada 3 alasan utama. Pertama, beban finansial sandwich generation, di mana banyak dari kita yang harus mikirin biaya hidup orang tua sekaligus nanggung biaya anak-anak. Berat kan? Kedua, budaya flexing alias pamer pencapaian di media sosial yang sering banget bikin standar realita jadi kabur. Dan yang ketiga, gimana harga diri kita sekarang itu sering banget diukur dari validasi digital. Ya, sesimpel nungguin berapa banyak likes yang kita dapat. Jadi dengan semua keruwetan dan tekanan itu, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa turun dari treadmill kehidupan yang gak ada ujungnya ini? Gimana caranya kita mulai benar-benar pulih? Nah, di titik ini, yuk kita ambil napas sebentar. Pelanin sedikit temponya, gak apa-apa kok kalau kamu merasa capek, itu wajar banget.
Pagi ini, anggap aja saya teman ngobrol yang mau bagi-bagi sedikit solusi simpel buat kesehatan mental kita. Hal-hal praktis yang bisa langsung kita coba mulai hari ini. Langkah paling pertama buat nenangin sistem saraf yang dari kemarin mode siaga terus adalah lewat napas. Yuk, mumpung lagi santai, kita praktek bareng metode pernapasan 4-7-8 sekarang. Gampang banget kok. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan napasnya 7 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus hembusin lewat mulut perlahan banget sampai bunyi us selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba deh rutinin ini pas pikiran lagi ruwet, beneran kerasa kayak mencet tombol reset instan buat saraf kita. Oke, sekarang gimana caranya ngisi rasa kosong di dada kita tadi dengan makna yang beneran tulus? Kita bisa pinjem trik dari logo terapinya Viktor Frankl nih. Ada 3 cara gampang. Pertama, namanya derefleksi. Pas kamu lagi pusing banget mikirin performa diri sendiri, coba deh alihin fokusnya buat bantu orang lain. Kedua, dialog Sokrates. Coba jujur nanya ke diri sendiri. Sebenarnya nilai apa sih yang pengen aku bawa di kerjaanku ini? Dan yang ketiga, ini favorit saya. Niat paradoksikal. Coba sesekali ketawain aja ketakutan kamu soal kegagalan. Beneran deh, humor tuh ampuh banget buat ngasih jarak antara diri kita dan rasa cemas yang berlebihan. Tapi dari semua itu, ada satu hal paling penting soal welas asih atau self-compassion yang mau saya tekanin ke kamu hari ini. Ingat ya, kamu itu manusia, bukan robot. Dan kamu sama sekali nggak sendirian ngerasain lelah kayak gini. Kita benar-benar harus stop maksa diri jadi pahlawan super yang nggak pernah tumbang. Terimalah kalau sebagai manusia, batasan fisik dan emosi itu pasti ada. Mulai sekarang, kalau kamu lagi ngerasa gagal atau kecapean banget, cobalah ngomong ke diri sendiri dengan nada yang lembut, persis kayak kamu lagi nenangin sahabat terdekatmu yang lagi sedih. Terus, buat nyiapin hari esok gimana? Yuk kita bikin beberapa batasan sehat buat ngadepin hari Senin. Pertama, tentuin jam bebas kerjaan yang tegas. Misalnya, udah deh, nggak ada lagi buka email kerjaan di atas jam 7 malam. Kedua, biasain ngambil micro breaks. Curi waktu di bawah 10 menit aja setiap 90 menit kerja buat sekedar lihat pemandangan keluar jendela, ini ngebantu banget nyegerin otak. Dan ketiga, bangun rutinitas pagi dengan penuh kesadaran. Besok pagi cobalah seruput kopi atau teh kamu pelan-pelan, nikmatin rasanya, tanpa perlu mikirin tumpukan kerjaan di kantor, walau cuma sedetik. Sebagai pengingat dari semua obrolan kita, ada satu kutipan bagus banget dari bahan bacaan kita hari ini. Istirahat bukanlah musuh dari produktivitas. Istirahat adalah fondasi dari kehidupan yang berkelanjutan dan bermartabat. Gimana? Kalimat ini bikin lega banget kan? Menghabiskan hari Minggu cuma buat leyeh-leyeh dan bersantai itu sama sekali bukan sebuah kegagalan. Itu justru cara kita merayakan bahwa kita ini manusia dan memang butuh jeda supaya bisa terus jalanin hidup dengan baik dan bermartabat. Sebagai penutup sesi kali ini, coba deh renungin satu hal ini. Gimana kalau ternyata pencapaian terbesar kamu besok itu bukan tentang seberapa panjang daftar kerjaan yang berhasil dicoret, tapi sekedar menyambut hari Senin dengan pikiran yang benar-benar damai. Saya harap bahasan kita pagi ini bikin kamu merasa lebih dipahami dan beban di pundak jadi sedikit lebih ringan ya. Sekarang, tarik napas yang dalam, nikmatin sisa hari Minggu kamu ini tanpa secuil pun rasa bersalah, dan mari kita hadapi hari Senin besok dengan senyum dan hati yang penuh semangat. Sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.